Reality show, tayangan yang disebut-sebut sebagai cerminan kehidupan nyata, tapi benarkah begitu? Reality show sederhananya adalah program hiburan yang mengangkat kisah orang-orang biasa dalam situasi yang tampaknya spontan. Tapi faktanya, tidak ada yang sepenuhnya spontan di televisi. Semua tetap diproduksi, disusun, dan diedit agar terasa lebih dramatis. Bahkan, ada istilah khusus dalam industri media. Salah satunya adalah constructed reality. Artinya, realitas yang sengaja dibangun. Konflik kadang diperbesar, drama dibuat lebih emosional, dengan tujuan penonton makin penasaran dan makin terikat. Bentuk reality show itu bisa beragam. Ada reality show kompetisi yang menguji bakat, ada juga reality show percintaan yang bikin baper. Sampai reality prank yang seringkali memicu kontroversi. Dalam beberapa kasus, produser bahkan sengaja memilih karakter peserta yang temperamental atau unik. Bukan untuk menghadirkan kisah inspiratif, tapi untuk memancing emosi penonton. Sebagai penonton, kita sering merasa ikut kenal dengan para peserta. Bahkan kadang, kita bisa merasa marah, sedih, ataupun senang. Seolah itu semua kejadian itu nyata di sekitar kita. Ini yang disebut dengan parasocial relationship. Hubungan satu arah antara penonton dengan tokoh yang ditonton. Masalahnya, kalau kita terlalu larut, batas antara hiburan dan kenyataan itu bisa kabur. Di era digital sekarang, komentar kita di media sosial bisa ikut membentuk narasi tayangan. Kita bukan cuma penonton pasif, tapi juga bagian dari drama itu sendiri. Komentar positif, dukungan fanatik, bahkan cyberbullying sering muncul karena kita merasa berpihak pada salah satu tokoh di reality show. Fenomena reality show tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia akan hiburan dan drama. Tapi, kenapa reality show itu begitu booming, terutama di kalangan anak muda? Apa ada kaitannya dengan algoritma media sosial? Atau justru ada faktor psikologi yang bekerja diam-diam dalam kepala kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, kita berbincang langsung dengan Dr. Karisma Asri Fitrananda, SIKOM MIKOM, dosen ilmu komunikasi di FISIP Universitas Pasundan. Dengan keahliannya di bidang media dan komunikasi, beliau akan membantu kita membedah bagaimana sebenarnya tayangan reality show itu bekerja. Bukan hanya di layar, tapi juga di dalam pikiran kita sebagai audiens. Oke, reality show ya. Nah, kalau menurut pandangan saya sih sekarang reality show itu dia mempunyai posisi yang sangat signifikan gitu dalam psikologi media lebih tepatnya gitu ya. Karena kalau saya lihat bahwa reality show itu dia bisa merepresentasikan nilai-nilai atau norma di masyarakat itu sendiri. Misalkan kalau di Indonesia itu reality show apa sih yang paling rame? Salah satunya kan tadi kayaknya Katakan Putus, atau misalkan yang bedah rumah, atau yang suka ngasih-ngasih uang. Itu merefleksikan apa? Itu merefleksikan bahwa di Indonesia sendiri kemiskinan itu selain Katakan Putus ya, kemiskinan itu menjadi salah satu hal yang sangat relate terhadap masyarakat. Berbeda misalkan di luar sana di Amerika tadi kayak Kardashian atau Bachelor gitu yang kayak gitu-gitu, dimana mereka tuh diangkatnya ke glamorannya. Nah itu yang menjadi nilai-nilai atau norma-norma di negara tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya sih si reality show ini dia sangat-sangat merefleksikan nilai-nilai dan norma masyarakatnya itu sendiri gitu. Kalau reality show kan dia biasanya ada di TV ya, sebut sajalah di TV gitu ya. TV itu dia itu memiliki fungsi media massanya itu untuk hiburan, bukan untuk informasi, bukan untuk pengetahuan, bukan untuk pendidikan dan sebagainya, tapi dia itu pure untuk hiburan. Nah, hiburan ini yang dicari oleh masyarakat, hiburan-hiburan mana sih yang relate dengan kehidupan mereka. Nah, si reality show ini dia bisa selain menjadi hiburan, dia juga bisa membuat sebuah diskusi untuk interaksi sosialnya. Artinya dia menonton reality show dan dia bisa membawa apa yang di reality show itu menjadi kehidupan nyata, realitasnya
audiensnya seperti apa, dia bisa membawa itu semua. Nah, sehingga reality show ini dia bisa menjadi dampaknya lumayan besar buat audiensnya gitu, baik itu positif atau negatif, tapi dia memiliki dampak buat kehidupan dia sehari-hari. Contohnya kayak misalnya yang suka ngasih uang nih, apa sih reality show, saya lupa ya. Pelunas Utang. Ya, pelunas utang misalkan, dia itu sangat relate gitu dengan dirinya. Karena apa? Karena mungkin masyarakat kita yang suka nonton TV itu mungkin dia masih punya banyak utang, ada bank emok dan sebagainya gitu, sehingga dia berharap realitas yang dia lihat di TV itu bisa sampai pada dirinya gitu. Kapan nih saya dapat pelunas utang gitu ya. Nah, sehingga itu ada harapan gitu, harapan bagi si penontonnya untuk mempercayai reality show tersebut gitu. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Dari perspektif psikologi media, apa dampak tayangan reality show terhadap cara berpikir atau perilaku penonton? Nah, kalau di ekologi media atau psikologi halayak lah ya, itu ada yang namanya distorsi realitas. Distorsi realitas itu bagaimana dia mengamini sekali semua hal yang ada dia di TV yang dia tonton gitu ya, untuk ya tadi hadir kepada dirinya, sehingga kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, tentu saja ada sisi emosional yang terbawa gitu. Atau misalkan kayak gini, kita di TV sering lihat bahwa pengamen atau pengemis yang suka minta uang ke mobil gitu dan sebagainya, itu dilihat sebagai orang yang memang membutuhkan sekali, dikonstruksinya seperti itu gitu ya, dikonstruksinya seperti itu, sehingga di kenyataan sebenarnya mungkin kita akan dengan sukarela nih, kalau ada pengamen, ada pengemis, kita ngasih uang gitu, oh ini kasihan nih, mungkin di rumahnya kurang dan sebagainya untuk sekolah dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada lagi satu perspektif bahwa pengemis dan pengamen itu ternyata adalah sebuah sindikat, di mana mereka ke lokasi dan sebagainya itu pakai mobil, pakai motor, dan mereka sudah kaya dan ini. Nah, ini yang harus dilihat oleh para audiens gitu, bahwa semua yang ada di TV itu pasti memasuki proses suntingan, bisa gimmick, bisa skrip gitu, bisa hanya yang tidak sebenarnya gitu. Jadi dampaknya mungkin sangat luas sih, baik itu positif atau negatif. Oke. Iya, kalau emosional pasti ada sih di beberapa reality show. Mungkin kalau ada yang, kalau dulu kalian udah lahir belum ya, yang rumah petir gitu, belum ya? Pernah ya. Jadi ada tayangan tuh, beberapa orang dikelompokkan ke dalam satu rumah yang bertahan terakhir, dia mendapatkan rumah itu. Nah, di dalamnya itu udah ada nih aktor-aktornya, ada aktor protagonis dan ada aktor antagonis. Aktor antagonisnya ini saking nyebelinnya, dia walaupun sudah tidak di rumah petir, kalau ketemu sama orang lain di jalan, dia bisa sampai di cubit gitu, ditempeleng gitu, saking keselnya. Itu kan sisi emosional halayak ya. Jadi bisa sampai ke situ. Atau misalnya ya tadi kayak yang pengemis dan sebagainya, ada yang kesel banget atau ada yang malah ngasih, itu kan sisi emosional para audiens gitu. Jadi sebenarnya ya tadi ada distorsi realitas itu yang penonton tuh nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang settingan, mana yang gimmick, mana yang harusnya dipercayai, mana yang harus diamini, mana yang harus dihindari gitu ya, diacuhkan dan sebagainya gitu. Ya, audiens itu harus memiliki kesadaran bahwa walaupun tayangannya itu tampak nyata dalam tanda kutip dan relate gitu ya, audiens harus punya kesadaran bahwa di belakang itu semua, apalagi di TV gitu ya, di TV itu sudah banyak konsep-konsep atau faktor-faktor lain yang bisa membuat tayangan itu menjadi menarik. Tadi sepertinya penyuntingan, ada gimmick dan tidak sebenarnya, itu dibuat hanya seakan-akan biar
seru, biar menarik gitu. Nah, audiens tuh harus lebih kritis lagi caranya, ya dengan berpikir bahwa tidak semua yang ada di TV itu nyata. Yang kedua ya harus saling berdiskusi lah sesama significant others atau keluarganya, lingkungannya, teman-temannya, gurunya dan sebagainya, agar sudut pandangnya nggak cuma satu gitu, ada sudut pandang lainnya. Bagaimana kita bisa merefleksikan tayangan-tayangan di TV kayak reality show ke kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke. Buat teman-teman bisa dicukupkan.